Cek, cek. Oke, selamat malam semuanya. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Siap terdengar. Siap, jelas. Siap jelas, Kak. Pak terdengar. Siap, jelas, Kak. Oke, baik, terima kasih. Siap O- terdengar. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu teman-teman semua atas responnya. Mungkin saya mengingatkan ya, jadi kegiatan malam hari ini boleh di-share ke rekan seangkatan, rekan sejawat yang akan melaksanakan uji kompetensi, yang belum melaksanakan uji kompetensi, atau yang belum melaksanakan uji kompetensi. Sesaat lagi kita akan memulai webinar malam hari ini dalam waktu 1 jam ke depan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan, pemahaman kita semua. Oke, ya. Oke, yang pertama, mungkin saya buka terlebih dahulu kegiatan malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat warahmatullahi malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Wabarakatuh. malam, Kak. Selamat malam kakak. Oke, baik terima kasih. Mungkin dalam pelaksanaan webinar malam hari ini ke depannya mungkin saya akan lebih sering mematikan mikrofon atau mengunci agar suaranya tidak nabrak, terutama dalam hal diskusi nantinya. Dan saya meminta kepada teman-teman semua, saya menyapa dalam sapaan teman-teman ya Bapak Ibu, ya mohon izin yang lebih tua, lebih berumur, saya menyapa dalam sapaan teman-teman agar kita semua bisa membaur dan tidak ada perbedaan di antara kita. Oke, saya menyapa di kolom chat terlebih dahulu. Sampaikan jawabannya di kolom chat. Dari kampus dan kota mana saja teman-teman yang malam hari ini hadir di dalam Zoom. Saya menyapa di kolom chat, silakan ketik di kolom chat kita semua dari kampus, kota mana, boleh Tegal. Oke, Kak Novia. Wah, Tegal dari mana nih? Ada Bamada Slawi, ada Harapan Bangsa atau Harapan Bersama ya. Oke. Yang lain dari kampus mana saja? Wow, oke. Bamada Slawi. Kemudian Palembang, Mataram. Paling barat, paling barat. Oh, Poltekkes Aceh. Oke, paling barat sudah ada. Apakah Ibnu Sina Sabang? Oh, Ibnu Sina Sabang ada. Oke, dari paling barat di Sabang ada. Paling timur, paling timur. Oke, Ternate. Wah, Mitra Bunda Batam. Wah, ini ada mahasiswanya Manado. Oke, Padang, Palu. Luar biasa. Jayapura, teman-teman ada? Merauke, Sorong. Saya Jayapura belum. ada, Kak. Oh, Jayapura ada. Halo Kakak Amina. Wah, luar biasa. Sudah jam 9 lebih ya. Ya, Ke ada, sana Kak. luar biasa semangatnya. Semoga membuahkan hasil teman-teman semua ya. Baik, kalau seperti itu kita akan fokus teman-teman. Saya akan mematikan mikrofonnya. Kalau ada apa nanti boleh disampaikan di kolom chat. Saya sapa terlebih dahulu narasumber malam hari ini. Luar biasa sekali sudah hadir meluangkan waktunya. Ah, ini bukan main-main. Jauh-jauh dari kota lumayan pinggir Indonesia. Sedikit lagi menyeberang ke luar negeri. Ini ada Bu Safitri Gemini. Selamat malam Ibu, apa kabar? Selamat malam, Mas Hadi. Kabar baik. Selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Oke, luar biasa. Sebelumnya kami mengucapkan, saya mewakili peserta, mengucapkan rasa terima kasih sudah meluangkan waktu, tenaga, materi, apapun yang sudah diluangkan, dikorbankan untuk hadir malam hari ini, memberikan beberapa soal untuk menambah pemahaman uji kompetensi. Luar biasa. Mohon izin Bu Safitri, saya konfirmasi untuk nanti paparannya sebelum kita memperkenalkan diri, dari Ibu atau dari saya yang saya screen? Boleh dari Mas Hadi juga nggak masalah. Oh gitu, boleh Boleh, bantu boleh, kirim boleh. PPT-nya ke Mas Luki ya Bu ya, biar nanti. Maksudnya untuk ini ya, materi ya. Iya, share screen-nya PPT-nya Bu. Uh, Kalau nggak Oke. saya aja, Mas Luki nggak ada minta sih. Atau saya aja nggak apa-apa. Oh boleh kalau Ibu Ah, boleh ah, baik. ah, 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 Boleh. ah, ah. Mungkin Ibu sambil memperkenalkan diri Bu ke para Oke, peserta dari Aceh sampai Papua tadi sudah hadir. Silakan Bu Safitri. oke. Terima kasih Mas Hadi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat malam untuk semua peserta Hukom.
Perkenalkan, saya dengan Ibu Safitri Gemini, di mana saat ini saya bertugas di Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, dan untuk jabatan saya saat ini adalah sebagai Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse. Dan hari ini saya diundang langsung oleh Mas Luki untuk bedah ukom, karena kebetulan saya berada di KKG, maka saya akan memaparkan 5 soal terkait dengan soal komunitas, keluarga, dan gerontik. Tapi sebelumnya, izin Mas Luki, saya ingin bertanya kepada peserta. Ini jumlah peserta lumayan banyak nih, 492 dikurangi kita, 490-an ya, Mas Adi, maaf. Ya, Ini betul. apakah semuanya first taker yang akan ujian nanti di gelombang kedua di bulan 8, atau ada retaker? Kalau saya lihat Oke. nih, sebanyak ini kayaknya yang akan berjuang nih semuanya di gelombang kedua nih, periode kedua di Agustus. Berarti first taker kayaknya. Kita langsung sapa ya. First taker atau ada retaker nih, Bapak Ibu teman-teman semua yang dalam Zoom. First taker, Kak. First Ya, taker. first taker. First Oke. taker. First taker, Kak. Oke. First Oke, taker, first, Kak. first taker Oke. Bu. Hampir Iya. seluruhnya nih. Hampir keseluruhannya first taker ya. Artinya ini adalah pemaparan baru. Semoga dengan yang dipaparkan itu dipahami. Oke. Sistem saya ini nanti diskusinya lebih banyak. Jadi mungkin nanti saya minta tolong Mas Adi menunjuk atau siapa yang akan untuk Berpendapat. memberikan pendapat untuk soal Siap. berikutnya. Oke, Oke, itu baik. saja Terima kasih. Salam kenal Bu Safitri, luar biasa dari Mas Adi. Batam. Ibu besok saya ke Batam. Nanti saya hubungi Ibu untuk nanti mampir ke kampus. Kapan itu ya? Eh, saya sih lumayan panjang, cuma besok landing di Batam besok sore. Nanti saya WA Ibu ya. Iya, jangan tiba-tiba. Mana tahu tadi negara mana pula saya ya kan? Oke, siap Ibu. Siap, 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 siap. Baik, kalau seperti itu, teman-teman, cara teknis bermainnya adalah nantinya kita akan sampaikan jumlah beberapa latihan soal, kemudian mikrofonnya akan dikunci seluruhnya. Jadi nanti saat dalam 1 menit akan menjawab secara serentak di kolom chat, cukup dengan opsi jawabannya. Kemudian nanti untuk yang ingin berpendapat terkait soal tersebut, cukup membacakan kata kunci dan alasannya. Tidak perlu membaca soalnya kembali untuk mempersingkat waktu karena tadi ada teman-teman di Jayapura. Kemudian nanti dengan cara raise hand dan dibukakan mikrofonnya. Lanjut sampai soal terakhir dokumentasi. Setelah dokumentasi absensi baru nanti teman-teman bisa meninggalkan Zoom-nya. Oke, seperti itu cara mainnya. Mungkin Bu Safitri boleh di share screen paparan latihan soal terkait dengan kegiatan malam hari ini. Oke, bentar ya, Mas. Baik, Ibu. Ini luar biasa sekali. Semakin bertambah. Udah Nah, jelas kah? sudah tapi belum diperbesar ya Bu ya. Sedang loading. Oke, baik teman-teman rekan-rekan semuanya, kita berfokus. Ini di depan sudah ada soal pertama. Silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Mikrofon dan kolom chat akan saya buka setelah 1 menit. Silakan dikerjakan. 30 detik untuk soal yang pertama. Cukup huruf yang dikirimkan di kolom chat. Oke, 15 detik terakhir. Yang mau berpendapat nanti gunakan fitur raise hand. Siap-siap di kolom chat. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. A udah. Delta ada. Eko ada.
Tiga opsi sudah terlihat. Charlie ada, tinggal B, beta. Ada yang mau berpendapat sambil kita menunggu jawaban dari rekan-rekan yang belum memberikan di kolom chat? Wow, ini saking semangatnya, hurufnya panjang sekali ya. A, oke. B-nya juga ada, seluruh opsi terpilih. Rekan-rekan, Bapak Ibu semua, yang ingin berpendapat silakan gunakan fitur raise hand. Kita singkat saja, sampaikan kata kuncinya apa, kemudian alasannya kenapa, tidak perlu dibacakan kembali soalnya dari awal, atau dibacakan kasusnya. Ada yang mau berpendapat atau masih malu-malu? Saya melihat ada beberapa nama yang sangat familiar di hadapan Zoom ini, tapi mungkin beliau juga masih pemanasan. Tidak ada yang menggunakan fitur raise hand? Untuk soal pertama ini kita lanjut, atau ada yang mau wakili? Oke, Kak Milka Tabo dari kampus mana? Jawabannya apa? Oh, Kepental. Oke, Kak Milka Tabonya keluar. Ada yang lain berpendapat? Tidak ada? Ini yang berdua, bertiga. Saya lihat nih, sepertinya ada di kosan tadi bertiga. Yang berdua, boleh? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, oh ada. Oke, Kak Ayu Ritina. Singkat saja, dari kampus mana? Apa jawabannya Kak Ayu? Kalau menurut saya itu jawabannya eh, E, Pak. Kata kuncinya apa nih? Kenapa pilih E? Eh, Kalau dari soalnya itu kan ada 12 orang. Jadi otomatis jawabannya pasti pemberdayaan, pengeluasan gitu Oke, untuk uji dari coba. dari dari kampus mana Kak Ayu? Poltekkes Kemenkes Aceh. Poltekkes Kemenkes Aceh Prodi mana? Aceh, Banda? Oke, Banda Aceh? Iya, Banda Aceh Oh, di oh, perawatan. oke Banda Aceh. Baik, terima kasih kepada Kak Ayu. Ya. Satu yang mewakili kita semoga nanti menjadi pemanasan. Nanti soal nomor dua teman-teman silakan gunakan fitur raise hand. Bu Safitri kita kembali ke Ibu. Untuk soal pertama 5 opsi terpilih. Tapi tadi diwakili ada yang memilih opsi E. Saya kembalikan ke Bu Safitri. Silakan Bu Safitri. Oke, terima kasih, Mas. Untuk teman-teman peserta UKOM, karena ini adalah first first taker ya, pertama, dan mungkin saya yakin ini semua sedang sedang dinas profesi kali ya, masih dalam tahap profesi ya, benar ya. Jadi mungkin untuk belajar, untuk melatih soal memang butuh waktu, di mana di kampus juga membutuhkan laporan, target, dan semuanya. Tapi ingat, untuk UKOM ini Anda harus memang mensisihkan waktu, gitu ya. Jadi ini memang udah sampai sekarang ini sudah ada 583, Mas Adi, luar biasa. Nah, teman-teman semua, apakah saya bilang Ananda gitu ya? Ananda lah kali ya, mohon maaf. Jadi karena memang ini saya lihat pada muda-muda semua ya Mas, izin. Ketika kita akan menjawab soal, ya, maka yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah apa pertanyaannya. Oke, itu dulu. Nah, dari apa pertanyaan? Oh, dia minta ternyata strategi intervensi nih. Ya, baru kita mencari kata kuncinya. Ya, nah, kata kuncinya apa? Oh, ternyata ketika dilakukan pengkajian nih, pengkajian. Nah, ini ada 12 orang yang mengeluh haus gitu ya. Nah, ini ada data gejala lapar, buang air kecil, berat badan menurun gitu ya. Nah, ternyata di apa? Di dari desa ini lansia menderita penyakit DM. Maka yang ininya adalah kata kunci yang lebih utama adalah akan melakukan screening. Kan gitu nih. Nah, itu dia. Nah, ketika ini perawatnya akan melakukan screening, maka apa intervensi keperawatan yang tepat? Gitu. Nah, kalau kita bisa ambilkan pemberdayaan masyarakat, gitu ya, maka
ada hal yang akan kita programkan, ada hal yang akan kita buat. Benar ya? Maka kita perdayakan masyarakat yang ada. Misalnya nih, oh hasil soalnya ini hasil dari MMRW, maka didapatkan data kebersihan lingkungan kurang, maka diputuskan melakukan gotong royong, gitu ya. Agar lingkungan ini bersih, maka dilakukan gotong royong. Kan nggak mungkin kita yang melakukan, kita hanya sebagai fasilitator. Maka kita perlu pemberdayaan masyarakat. Oke. Nah, kita ini kalau seandainya ini pendidikan kesehatan, tidak ada data yang mendukung kita memberikan edukasi. DM adalah gitu ya. DM adalah penyakit kadar gula darahnya tinggi ditandai dengan A, B, C, dan D. Lalu apa yang harus dilakukan, apa yang harus diberikan, itu tidak ada. Gitu ya. Berarti data untuk jawaban D tidak mendukung. Kemudian tindakan mandiri, ingat ya, yang lebih utama di sini adalah akan melakukan screening. Karena didapatkan 12 diantaranya. Jangan-jangan jumlah penderita DM itu ada yang lain gitu ya. Oke. Kalau dilakukan tindakan mandiri, sini tidak ada intervensi keperawatan atau tidak ada tindakan perawat, tidak ada datanya yang menunjukkan harus dilakukan tindakan mandiri. Nah, kalau tindakan mandiri ini kan berarti tindakan mandiri perawat ya, gitu ya. Tindakan mandiri itu adalah tindakan mandiri perawat, gitu. Ingat, Mas ini kok coret-coret-coret gini ya, Mas? Memang siapa yang Iya Bu, peserta Bu. Jangan Oh dicoret-coret iya, ya teman-teman ya. saya jadi terdistrak, maaf. Saya nggak tahu Iya, ini kali-kali ini gimana caranya ya. Mohon maaf, saya terdistrak jadinya. rekan-rekan jangan dicoret-coret ya. Saya kalau mau hapus, kehapus juga dari kata yang Ibu garis bawahi. Kita Ya, hapus semua dulu. bagusnya hapus saya dulu semua. Iya, Mohon kerjasamanya ya, jangan dulu dicoret rekan-rekan ya. jangan Oke, dicoret-coret. gitu. Saya mulai lagi dengan akan melakukan screening. Oke. Hah, oke lah. Nah, tadi tindakan mandiri nih. Tidak ada tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat. Berarti C, D, E tidak ada data yang mendukung. Oke. Nah, ketika dilakukan proses kelompok juga sama. Proses kelompok apa datanya yang mendukung? Nah, kalau kita bilang mengambil kemitraan, apakah perlu kita membutuhkan kemitraan? Karena apa? Kita akan melakukan bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam menyediakan alat gula darah. Jadi, sekali lagi saya katakan, ketika kita akan menjawab nanti soal kedua, tiga, dan seterusnya, mohon peserta menyampaikan seperti yang saya ungkapkan ini ya. Belajar, ya. Mulai dari soal, yang diminta adalah strategi intervensi yang tepat, lalu kita cari kata kuncinya, sehingga tidak terlalu banyak membaca. Gitu. Strategi intervensi apa yang akan dilakukan? Nah ini, berarti kata kuncinya adalah screening dan akan bekerja sama dengan pihak puskesmas dalam menyediakan alat. Maka jawaban yang tepat dari pernyataan saya apa? Ayo semuanya. Penjelasan Baik, saya terlalu cepat atau gimana, Mas? kita ke kolom chat. Coba rekan-rekan. Oke, Jadi jawaban yang tepat apa? Oke. Hampir entah. seluruhnya menjawab A, Bu. Oke, sip. Kita lihat ya. Ting. Mana nih? Oke, saya nggak bisa ini dia. Maaf, coret semua. Oke, benar ya jawabannya A. Mas tolong dihapus nih, ada A nih. Siapa? Iya nih. Rekan-rekan saya peringatkan ya. Jadi kalau nanti saya membaca ada nama yang mencoret-coret layar selain Bu Safitri, tim MCU akan bantu mengeluarkan dari Zoom ya. Iya, Oke. mohon Ya jadi kerjasamanya yang ya. kelihatan namanya mencoret layarnya. Jadi tim MCU nanti ada beberapa tim yang masuk dalam Zoom nanti akan langsung mengeluarkan. Kalau dikeluarkan oleh panitia tidak akan bisa masuk melalui link Zoom yang sama. Oke. Baik, terima Oke, kasih Bu Safitri atas penjelasan untuk soal pertama ya Bu ya.
Nanti ini ada Oke, penjelasannya, PPT akan dibagikan kan ke betul. peserta? Iya, Nanti akan oke. dibagikan, jadi rekan-rekan Oke, bisa akan menonton kembali oke, rekamannya dan membaca kembali PPT-nya. oke. Baik, kalau seperti itu kita akan masuk ke soal yang kedua. Mm-mm. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, fokus kembali. Ini soal nomor 2, 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Silakan. 30 detik untuk soal nomor 2. Lima belas detik terakhir. Mohon kerjasamanya. Jawabnya di kolom chat, bukan di layar dicoret. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Masuk di kolom chat. E, B, delta, BDE. Sudah terlihat. Terus bergantian. Yang ingin berpendapat langsung saja menggunakan fitur raise hand. C ada. Oke, baik. B, C, D, E. Hanya A yang belum terlihat. Ada yang mau berpendapat? Seperti Kayu tadi. Dari kampus lain. Poltekkes Aceh sudah. Salah nggak apa-apa. Ini masih dalam proses, teman-teman. Ada waktu untuk proses belajar. Ada yang ingin berpendapat? Gunakan fitur raise hand-nya. Agar kita berpendapat, Bu Safitri membuka diri untuk berpendapat, berdiskusi sebelum masuk kepada pembahasannya. Tidak ada? Ada 4 opsi terpilih. Kata kuncinya peningkatan. Oke. Terima kasih Kak Nur Azizah di kolom chat. Oke, Ibu. Sepertinya memang nanti mereka akan berdiskusi ketika seluruh soal selesai dibahas, mereka baru akan bertanya. Biasa seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang menyampaikan pendapatnya, kita langsung bahas saja soal nomor 2 ini. Bu Safitri ada 4 opsi terpilih, B, C, D, E. Hanya opsi A tidak terpilih. Silakan Bu Safitri. Oke. Eh, mungkin untuk jawaban E karena itu jawaban paling panjang kali ya, sehingga jawabannya A. Sebenarnya yang soal ini nih lebih ke arah kepada aspek dari komunitas ya. Jadi harus dipahami kembali terkait dengan diagnosa untuk komunitas. Maka ini yang ditanya adalah kriteria hasil. Nah, kalau kita lihat kriteria hasil, berarti kita harus tahu dong apa sih diagnosanya, keperawatan untuk kriteria hasil ini. Ya, mungkin saya langsung ke slide berikutnya aja ya, Mas, untuk memahami ke pembahasan ininya. Oke. Iya, Ibu. Nah, eh, untuk soal ini adalah kata kuncinya itu terdapat peningkatan kejadian hepatitis. Oke, saya langsung ke pembahasan, nggak apa, karena ini masih baru mereka, ya. Nah, ini dari soal itu peningkatan hepatitis, kemudian belum ada solusi nih mengatasinya, ya. Maka perawat melibatkan anggota masyarakat mengidentifikasi isu masalah. Nah, dari kasus ini, perawat melibatkan anggota, kemudian belum ada solusi mengatasi, maka diagnosa tersebut adalah defisit kesehatan komunitas. Kenapa? Karena peningkatan kejadian hepatitis, tapi belum ada nih solusinya. Kalau kita lihat lagi di standar diagnosa, itu berarti di dalam diagnosa keperawatan komunitas ini adalah defisit kesehatan komunitas karena ada faktor resiko yang mengganggu kesejahteraan suatu kelompok. Faktor resikonya apa? Ini peningkatan hepatitis. Ini kan harus ditangani nih. Kalau enggak, ini kan salah satu penyakit menular gitu ya. Nah, maka intervensi ya
Untuk defisit kesehatan komunitas, intervensinya adalah terciptanya peningkatan status kesehatan komunitas. Nih, intervensinya peningkatan kesehatan status komunitas. Maka ada beberapa kriteria hasil. Ya, kriteria hasilnya itu nih, tersedianya program kesehatan meningkat, program-program proteksi, kemudian partisipasi dalam program kesehatan juga meningkat, keikutsertaan dalam asuransi atau jaminan, kepatuhan terhadap standar kesehatan lingkungan, dan pemantauan standar kesehatan komunitas meningkat. Jadi ini sebenarnya teman-teman harus lebih banyak memahami terkait dengan diagnosa keperawatan komunitas, gitu ya. Jadi untuk diagnosa keperawatan komunitas, kalau soal UKOM itu biasanya, itu lebih banyak kepada ini defisit kesehatan komunitas, diagnosanya yang keluar, gitu ya. Nanti ada yang minta kriteria hasil. Ada yang mengatakan dari soal ini apa sih diagnosa keperawatan yang akan muncul, begitu. Jadi ada beberapa soal UKOM dia akan meminta kriteria hasil, tapi dengan sering-sering melatih biasanya itu saja. Jadi kalau yang soal yang ini saya membuat itu ketersediaannya program promosi. Karena apa? Kriteria hasil dari defisit kesehatan komunitas ada 6 item. Dari 6 item yang saya ambil adalah program promosi kesehatan. Kenapa program promosi? Karena memang belum adanya terpaparnya solusinya terkait untuk masalah hepatitis ini. Begitu ya. Jadi memang harus lebih banyak memahami terkait dengan standar diagnosa komunitas ini. Lebih seringnya itu nanti di defisit ini kesehatan komunitas. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Safitri atas penjelasannya. Sekarang saya tanya di kolom chat, apakah sudah jelas dan paham, rekan-rekan? Lalu kita akan lanjut lagi ke soal ketiga. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Dicatat segala pertanyaannya, nanti kita akan diskusikan di bagian akhir. Sekarang 1 menit untuk soal nomor 3 dimulai dari sekarang. Kita fokus mengerjakan. 30 detik. 15 detik terakhir. Bersiap-siap. Di kolom chat 5, 4, 3, 2, 1. A, B sudah terlihat. E, AB, tetapi bukan AB cekut. Delta sudah. Hanya C yang belum terjawab. Kali ini siapa yang akan berpendapat berdiskusi terkait menyampaikan kata kunci dan pilihannya? Nah, ini dia pemain yang saya familiar. Kak Yogi, apa kabar? Izin malam Kak. Silakan Kak Yogi. Baik, terima kasih. Di sini saya menjawab yaitu B activity. Dengan kata kunci, klien aktif mengikuti senam, kebersihan lingkungan panti, dan banyak terlibat kegiatan yang diselenggarakan panti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Yogi. Sebutkan nama kampusnya Kak Yogi. Dari kampus mana? Eh, izin teman-teman dan juga tim MCU. Di sini saya dari Stikes Kesehatan Baru Dolok Sanggul, asal Oh, Medan. oke, luar biasa. Biar kampusnya makin dikenal bahwa mahasiswanya ada yang aktif setiap pertemuan MCU. Oke, terima kasih. Ada rekan lainnya?
Cukup singkat seperti itu saja. Ada pilihan opsi lain yang mau menyandingkan, yang mau didiskusikan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Bu Safitri hanya opsi chair yang tidak terpilih. A, B, D, E semuanya ada. Saya kembalikan ke Ibu untuk soal nomor 3. Silakan. Oke, masih cuma satu ya dari Medan. Horas ya, Abang dari Medan. Itu dia. Saya juga asalnya dari Medan juga. Kalau yang memilih D itu bisa ini memberikan jawabannya, alasannya. Siapa? Oke, kata kuncinya apa nih? Silakan. Yang memilih opsi delta ya Bu ya? D. Mm-mm. Betul. Yang pilih D, kenapa nih? Kata kuncinya apa? Boleh di kolom chat aja kalau malu-malu suara emasnya dikeluarkan. Boleh. Yang pilih opsi delta, kata kuncinya saja. Kenapa? Oke, tidak ada yang berani menyampaikan. Mengisi masa tua, Bu. Mengisi? Masa tua. Karena Mengisi masa lansia tua. masih aktif ikut kegiatan secara berkelanjutan. Dua Oh, yang berpendapat dari tim Delta. mengisi. Kalau autoimun? Yang E, kenapa yang E? Alasan yang E. Kalau yang E kenapa? Ayo, Mempertahankan yang E pola kenapa? pola perilaku, aktif mengikuti kegiatan di masa mudanya. Oh, ini yang D. Berarti aktif mengikuti kegiatan di masa mudanya, autoimun. Ada lagi yang lain? Oke, itu aja. Oke, Itu saja, Ibu. oke. Izin saya mencoba ini ya, kita diskusi ya. Oke, Ya. yang di sini adalah teori proses menua. Berarti teman-teman nanti silahkan menghafal nih, apa sih semua teori proses menua ini, gitu ya. Nah, ketika kita mau bisa menjawab nih teori proses menua, maka kita harus mencari kembali kata kuncinya agar kita bisa mendapatkan teori proses menua yang terjadi pada lansia. Nah, kata kuncinya benar tadi Abang yang dari Medan ya, aktif mengikuti kegiatan senam, kemudian kebersihan lingkungan di panti, dan banyak terlibat di kegiatan yang diselenggarakan. Artinya, lansianya ini adalah aktif. Ya, dia ingin aktif mengisi masa tua dengan kegiatan seperti ketika masih muda. Begitu. Nah, kalau kita mengambil bercerita tentang tadi kata kuncinya apa? Ingin mengisi, ingin aktif seperti waktu muda, ya. Artinya dia kliennya ini mengikuti senam, lingkungan panti, mengikuti kebersihan di lingkungan panti, banyak terlibat di kegiatan yang diselenggarakan. Oke, maka proses menua apakah yang cocok berdasarkan kata kunci dari soal tersebut? Itu ya, sampai sini paham ya. Proses menua apakah yang cocok berdasarkan kata kunci yang ada dari soal tersebut. Oke. Kalau kita bercerita autoimun, yang namanya autoimun ini adalah semua proses menua yang mempengaruhi proses imunnya lansia. Atau proses yang mempengaruhi proses sistem imun tubuh. Dalam hal ini adalah terkhususnya adalah pada lansia. Apakah lansia nanti akan mengalami penurunan fungsi imun, apakah terjadinya peningkatan inflamasi, gitu kan? Akibat dari proses autoimun mungkin apakah terjadi penyakit RA dan lain sebagainya. Nah, dari soal tersebut itu tidak ada data. Ingat ya, kata kunci itu adalah data fokus untuk menjawab apa pertanyaan yang diminta. Oke, kata kunci adalah data fokus untuk menjawab pertanyaan apa yang diminta. Gitu. Nah, kalau soal nomor 2 tadi karena diagnosa,
Saya yakin pasti bingung ini karena tidak kriteria, saya langsung ke pembahasan. Kalau yang ini, saya yakin di perkuliahan ketika kita bercerita tentang konsep keperawatan gerontik, pastilah memulai dengan apa sih teori proses menua pada lansia. Jadi ini sebenarnya masih segar ya, gitu ya. Oke. Nah, berarti dicoret lagi. Berarti kalau begitu autoimun tidak pas karena tidak ada data yang mendukung. Nah, bercerita tentang aspek menua continuity ya. Continuity ini artinya proses kontinu, proses berkesinambungan, bersambung gitu ya. Nah, berarti kan kalau proses kontinu ini adalah bagaimana sih perubahan fisik mulai dari prosesnya yang secara menua yang terjadinya penurunan fisik secara bertahap, kemudian terjadinya penurunan kekuatan otot kah, apakah terjadi perubahan kulit kah, tapi secara bertahap ya. Kan kita nggak langsung dari anak-anak, remaja, ini dewasa, kayak saya ini kan menuju lansia, ya kan gitu ya. Tapi kan nggak langsung saya, penurunnya bertahap. Oh, saat ini saya mengalami penurunan kekuatan otot nih. Habis itu awalnya ini rambut uban nih, putih. Wah, ada tanda-tanda tua nih gitu ya. Kemudian kok sikit-sikit itu jalannya itu susah ya gitu. Kayak kepadatan tulangnya itu terus terjadinya perubahan kulit, kemudian terjadinya perubahan kognitif. Itu kan tidak semerta-merta langsung terjadi blek kayak kita makan cabai rawit langsung gigit pedas, enggak ya. Nah, itu adalah proses continuity. Proses perubahan yang terjadi itu secara bertahap. Nah, apakah di dalam kasus tersebut adakah data seperti itu? Seperti yang saya jelaskan? Tidak. Berarti yang D dikualifikasi. Gitu ya. Nggak pas gitu. Nah, kita masuk adalah spiritual. Kenapa ini tidak ada yang tadi nggak ada yang memilih C ya Mas Adi? Karena di sini Tidak kalau ada. sudah bercerita spiritual itu kan, oh berarti keagamaan ini nilai-nilai norma, nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan gitu ya. Karena nggak ada, oke. Berarti kalau udah spiritual itu berarti ya udah tahu nih yang namanya spiritual berarti nilai-nilai yang berhubungan dengan ketuhanan gitu ya. Bagaimana dia refleksi hidupnya, bagaimana dia peningkatan kesadaran dengan spiritualnya, bagaimana seorang lansia lebih mendekatkan diri gitu ya. Karena kan makin lansia ya, lanjut usia pasti menuju ke alam sana gitu ya. Artinya kan spiritual gitu. Nah, itu proses spiritual itu seperti itu gitu ya. Bagaimana seorang lansia menghadapi kematian gitu ya. Persiapan dengan kondisi mencari makna hidupnya, apakah dalam proses lansia ini lansia mengalami depresi, makna hidup dia tidak puas, dia merasa kecewa gitu. Nah, itu spiritual. Tapi teman-teman di sini tidak memilih spiritual karena ini nggak ada nilai ketuhanan di soal ini. Tapi nggak fair juga, makanya saya menjelaskan. Itu ya proses menua. Nah, kalau proses biologi, ya berarti proses alami yang dialami, proses alami yang yang dialami oleh lansia gitu ya. Itu proses biologi. Nah, apakah memang ada terjadinya perubahan fisiknya gitu ya. Jadi menua secara biologis adalah secara alami yang di makhluk hidup semua akan mengalaminya perubahan itu gitu ya. Jadi apakah di sini ada perubahan fungsi sel itu proses secara biologi. Kemudian penurunan massa otot itu secara biologinya seperti itu. Maka secara penurunan kepadatan tulang, perubahan kulit ya, artinya tubuh sudah mengalami degenerasi sel dan data itu tidak ada. Nah, berarti yang tepat adalah activity nih. Kenapa? Karena proses menua activity itu adalah aspek yang mempengaruhi
kehidupan lansia termasuk dengan aspek aktivitas gitu. Jadi bagaimana lansia juga bisa aktivitas fisiknya maupun aktivitas mentalnya. Jadi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan termasuk aktivitas fisik dan mental. Nah, aktivitas ini bukan berarti karena dia di sini mengikuti senam kebersihan panti dan ini tidak. Karena ini activity kita ambil aktivitas. Mungkin kata kunci yang dari Mas Horas tadi, ini karena activity nih, mengikuti ini ya. Tapi harus tahu bahwasan proses menua lansia di sini adalah bagaimana dia mempengaruhi aspek kehidupannya termasuk dalam aktivitas fisik maupun mental. Misalnya nih, aktivitas fisik mampu nggak dia berjalan gitu kan? Bagaimana dia meningkatkan kesehatannya untuk berjalan santai gitu ya. Kemudian lansia bisa senam karena kemudian dia mampu membaca, kemudian mampu bermain dengan permainan-permainan untuk kognitif gitu. Jadi semua kegiatan yang mempengaruhi kehidupan lansia, aktivitas yang mempengaruhi kehidupan lansia. Oke? Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Baik, terima Oke. kasih Bu Safitri, penjelasannya sangat detail, luar biasa sekali. Oke, menyambung pertanyaan Ibu tadi di awal, ini first taker atau retaker, mereka mengatakan first taker semua. Nah, pertanyaan kedua kalau dari saya mungkin ya Bu ya, kita mungkin sambil saya mengingatkan teman-teman tadi tim MCU luar biasa bekerja keras. Siapapun yang mencoret selain Bu Safitri itu langsung dipindahkan ke meeting waiting room. Jadi tidak bisa mengikuti kegiatan webinar secara sampai akhir. Oke, pertanyaan dari saya mungkin kepada Bapak Ibu teman-teman semua, eh first taker nih, kalau kata kalian first taker, uji kompetensinya bulan apa? Boleh di kolom chat. Uji kompetensi teman-teman semua itu bulan apa? Yang belum tahu bilang belum tahu, atau yang kemungkinan Agustus boleh sampaikan Agustus. Yang Juni boleh Juni. Kita bisa menyaksikan. Oke, ada yang Agustus, ada yang Juni, ada yang Oktober, ada yang belum tahu, ada yang masih bilang tingkat 1 boleh. Kak, saya masih tingkat 1, kak saya baru mau nurse, kak saya belum nurse, boleh banget. Oke, belum pasti kak, tapi kamu dengar isu-isu bulan Juni, Juni, Juli, bulan 6 kak, kalau dari Stikes Balak Selamatan Palu, oh iya. Oh sudah Stikes dulu Akper BK, waktu saya datang. Kemungkinan Juli belum tahu kak, Insya Allah 2027, wah luar biasa mantap. Tingkat 1 kak, tapi mau belajar, mantap sekali, luar biasa. Kemungkinan Agustus September, belum tahu kak, kemungkinan Juli, Juni, wow banyak sekali ya. Memang periode Juni dan Agustus ini akan menjadi kemungkinan terbesar yang dimana biasanya banyak kampus ikut. Belum tamat SMA. Wah, ini lucu sekali Kak Abiel. Belum tamat SMA tapi mau belajar. Oke, luar biasa. Belum ada info Kak, kemungkinan Agustus. Baik, yang Juni dan Agustus. Ini periode memang periode terbanyak biasa setiap tahun. Yang Juni dan Agustus, apa perasaan kalian di tanggal 12 April ini menghadapi uji kompetensi? Takut, tegang, panik, bahagia? Karena ada yang bahagia mau lulus, biasa aja. Wah, Akper Al-Hikmah Brebes luar biasa. Gugup, harapan kami lulus Ukom. Saya doakan semua yang hadir malam hari ini 100% lulus uji kompetensi tanpa ada yang mengulang. Takut, apa yang ditakutkan? Apa yang digugupin? Oke, khawatir Kak. Amin. Amin. Ya, amin yang paling kencang. Amin ya. Saya doakan semua rekan-rekan kalian, bestie kalian, kalian doakan semoga lulus. Karena apa? Kalau tidak lulus Ukom tidak bisa diwisuda. Oh iya, nggak sabar wisuda. Betul, semua tidak sabar wisuda. Ajak keluarga, ajak orang tua, ajak pacar, ajak pasangan, ajak suami dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak lulus tidak bisa diwisuda. Itulah exit exam mulai tahun 2021, ya. Oke, pertanyaan ketiga. Siapa yang malam hari ini baru pertama kali ikut kegiatan MCU? Boleh tim MCU bantu keluar. Siapa yang baru pertama kali ikut kegiatan MC webinar?
Saya stop share dulu, Mas. Izin? Oh, boleh, Ibu. Boleh. Oke. Hmm. Kita dokumentasi di tengah-tengah kali ya, Bu ya, seru ya. Karena kalau biasa nanti di akhir mereka baru pada on cam, kita dokumentasi sama yang udah on cam aja nih. Boleh, yang mau on cam. Nih udah nggak ada yang menutupi share screen, kita dokumentasi di tengah-tengah boleh ya. Nanti dokumentasi 2 kali di akhir. Banyak banget yang baru pertama kali tahu ya. Aku Bang, oke. Wow, luar biasa. Tentu saja saya Kak, oke. Karena biasa kampus kalau rekan-rekan mahasiswa mau mengikuti uji kompetensi baru ikut di kegiatan MCU saya Bang saya, oke. Oke, kita dokumentasi dulu ya. Nggak apa-apa, ini gaya aja. Biar kita refreshing dulu. Karena soal-soal terakhir biasa soal-soal sulit. Tapi nanti kita akan saksikan. 1, 2, 3. Lagi. Senyum yang lebar. Lupakan soal tadi, lupakan kesalahan pada soal tadi. 1, 2, 3. Oke, dokumentasinya udah. Pertanyaan keempat. Siapa yang udah ikut MCU di April? Selalu ikut dari Januari, luar biasa Kak Irma. Saya ikut dari MCU 2024, luar biasa Kak Isra. Siapa yang ikut April? Yang masuk grup April siapa? Siapa yang sudah memastikan diri di April? Saya, Februari doang. Wah, Boy. Oke. Saya udah lama. Oke. Dari 2023. Saya ikut dari Januari. Saya baru pertama kali ini, Kak. Siapa yang ikut kelas April? Coba saya mau tahu. Siapa yang ikut kelas April? Oh, ada yang September. Tuh. Yang baru kali ini. Saya ikut kelas April. Oke. Izin sebentar saja. Saya harus menyampaikan satu hal sebelum kita masuk kepada soal terakhir, di mana panggilan kepada teman-teman yang pertama baru tahu MCU adalah tempat belajar uji kompetensi. Bukan saya yang belajar, tapi teman-teman Bapak Ibu semua. Yang kedua, panggilan kepada teman-teman yang belum siap, yang belum yakin, yang masih mau belajar. Panggilan ketiga, panggilan kepada teman-teman yang mau lulus uji kompetensi 1 kali ujian. Kenapa? Kami akan berikan platform tempat belajar teman-teman berkumpul satu tempat. Oke, bukan saya yang belajar, bukan tim MCU yang belajar, tapi seluruh mahasiswa yang uji kompetensi di Indonesia. Tadi saya tanya di kolom chat ya. Fokus aja langsung, Kak, ini belajarnya kapan? Yang pertama, belajarnya 14 April sampai dengan 1 Mei. Setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jam berapa? Jam 19.15 WIB. Seperti kegiatan webinar tadi. Teknisnya bagaimana? Teknisnya sama seperti webinar. Ada soal ditampilkan, jawab, diskusi, tanya jawab di akhir, dokumentasi, absen, selesai. Tutup. Mau dengerin laptop, mau dengerin handphone, boleh. Lagi shift, boleh sambil dengerin headset. Ada pasiennya nanti gimana? Tonton rekaman dan PowerPoint-nya. Oke, tahun lalu Alhamdulillah 100%. Baru tahun lalu. Tahun sebelumnya berapa Kak? 99, sekian, 98, sekian. Alhamdulillah 2024 100%. Dan kami ingin melanjutkan kebaikan itu di tahun 2025. Maka tadi panggilannya tidak bukan untuk orang yang punya uang, lantas mau buang-buang uang. Tidak. Simpan baik-baik uang teman-teman semua. Meskipun harga ini terjangkau, cuma 149, apalagi ada potongan harga 20.000 yang udah pernah ikut 129 doang, ini mah murah banget, tidak perlu didaftarkan. Karena apa? Ada nanti absensi, ada track recordnya, kalau tidak lulus kami akan turun persentasenya. Maka panggilannya kepada orang yang masih takut, masih bingung, yang masih mau belajar, dan yang ketiga adalah orang yang mau lulus uji kompetensi 1 kali ujian. Siapa yang ngajar? Seluruh dosen keperawatan di seluruh Indonesia. Dari berbagai kampus. Nanti ada pertemuan KMB, nanti ada pertemuan maternitas, sudah kami jadwalkan. Total 12 kali pertemuan. Oke. Kak, kita pilih yang mana kelasnya? Kami sediakan sesuai kebutuhan. Jadi tidak ada lagi alasan tidak mau belajar. Saya mau hemat, saya uangnya nggak banyak, atau saya orangnya pilih-pilih, silakan. Mau ikut yang 99.000 silakan. Bedanya apakah? Bedanya hanya di tryout. Pertemuannya sama. Yang 99.000 tidak mendapatkan tryout.
Yang 129.000 dapat tryout 30 soal. Yang 149.000 dapat tryout 180 soal. Kak, saya pernah ikut bulan Februari, Kak. Saya pernah ikut bulan Maret tadi. Berarti saya transfer berapa? Kelas yang dipilih dipotong 20.000. Kak, saya baru pertama kali maka ikut harga yang promo tanpa potongan lagi. Oke. Kak, saya daftarnya nanti boleh nggak? Boleh. Kalau linknya masih bisa dibuka. Boleh banget. Atau nanti kalau misalnya Hamin 7 Ukom masih mau daftar gimana? Boleh. Kalau masih tersedia kuotanya. Oke. Yang mau 129 boleh. Yang mau 149 boleh. Tidak diwajibkan. Ingat tidak diwajibkan. Wah, saya senang banget kalau yang daftar 10, tapi 10-10-nya lulus, 10-10-nya hadir di Zoom. Daripada yang daftar 1.500, tapi mereka itu hanya buang-buang uang dan main-main aja. Oke, jadi sudah saya perkenalkan. Kak, daftarnya gimana? Buka linknya di kolom chat. Salin dulu ke catatan kalian, salin dulu tempel ke grup WhatsApp-nya. Atau ke WhatsApp kalian juga boleh. Saya yakin kok banyak tempat untuk kalian menyimpan catatannya. Mau isi langsung boleh. Kak, transfernya gimana? Nanti aja transfernya. Yang penting isi dulu. Nama lengkap, asal kampus, emailnya, program studinya, silakan. Tanggal pelaksananya Kak belum tahu, pilih yang lain isi belum tahu. Nomor WhatsAppnya jangan sampai salah. Ini yang nanti akan masuk grup, kemudian kalian akan mendapatkan akses untuk pembelajaran seluruhnya. Kak, pilih kelasnya boleh nggak yang 99? Boleh. Kak, saya mau yang lengkap boleh? Boleh, sesuai dengan kebutuhan. Saya lebih senang memilih 99.000 daripada dia menahan diri untuk pembelajarannya. Ingat yang belajar kalian, yang lulus kalian, yang bahagia kalian, saya dan dosen-dosen hanya kebagian bahagianya kalau kalian mengabarkan lulus. Pilih kelasnya, pilih rekeningnya, ada BRI, ada BCA. Boleh yang mana aja. Kak, saya udah transfer, nanti kirim kemana? Boleh dikeluarkan yang dari Zoom? Kan nanti kalau saya udah transfer mau dikirimnya kemana? Silakan. Mau sesuai ini ada wilayah Papua, Bali, Kalimantan sesuai dengan wilayahnya. Tujuannya apa? Biar lebih cepat. Mau paling cepat saya sarankan Mas Luki. Oke, ingat baik-baik. Mau cepat langsung di feed kirim ke Mas Luki. Kak saya tapi dari Papua boleh kirim ke Mas Luki boleh. Sama aja. Oke, dapat dari info dari mana webinar kirim. Udah. Nanti habis itu transfer. Yang ada yang banking boleh transfer setelah webinar. Yang nggak ada besok pagi nanti malam boleh. Karena promonya sampai Minggu 13 Maret. Jadi sampai besok masih tersedia. Yang terpenting pastikan nama kalian sudah mengisi di dalam pendaftaran ini. Kalau tidak, nanti kalau kalian sudah melakukan pembayaran tetapi kuotanya sudah penuh, uang kalian akan di-refund 100% tanpa potongan admin. Baik, sudah dijelaskan. Sekarang saya tutup. Saya tunggu teman-teman semua yang lainnya yang baru kenal MCU yang masih bingung untuk kembali ke daftar pembelajaran kalian. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan soal 4 dan 5. Ya, ingat baik-baik, ini tidak wajibkan. Teman-teman diberikan 3 pilihan, silakan pilih salah satu. Kalau saya nggak mau daftar, silakan. Daripada teman-teman ikut tapi malas belajar, akhirnya MCU presentasinya tidak 100% lagi. Oke, Bu Safitri kita kembali. Masih ada soal ya Bu Safitri ya? Mm-mm. Oke, Iya, baik. Kita kembali ke soal keempat. 4 ya. Kita Oke, kembali ke soal keempat. oke, ini dia. Eh, ya, Nah, ini dia. oke, silakan. Soal keempat, silakan Bapak Ibu teman-teman semua fokus lihat layarnya. 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Kayaknya mata yang coret-coret. 30 detik soal keempat. Biasanya yang mau coret-coret itu pengen eh, lift tapi nggak tega Bu. Jadi pengen dipindahin aja sama tim MCU. Jadi akhirnya kami bantu pindahkan. 15 detik terakhir soal keempat. Cukup di kolom chat, tidak perlu ada tanda di layar. 1 titik pun akan dibantu dikeluarkan. Dipindahkan ya. Jangan loh.
Kasihan teman-teman yang sedang menyimak. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 di kolom chat. Di kolom chat, jangan di layar ya. Silakan, sudah bisa memilih di kolom chat. Wow, sudah ada kecerahan. Ini satu opsi jawaban yang dipilih. Kalau benar, benar semua. Kalau salah, salah berjamaah. Ada yang mau berpendapat kenapa memilih opsi E? Seharusnya ini semuanya berani dong berpendapat karena jawabannya sama ini. Kalau Santai nggak sih? benar. Oke, Kak Untung Anugrah dari kampus mana? Kata kuncinya apa? Silakan Kak Untung. Kak Anugrah. Silakan. Baik, sebelumnya saya di sini memilih jawaban E. Kenapa saya jawab E? Karena data yang dimuncul itu adalah sering murung, sering menyendiri, mengeluh kesepian, mengalami gangguan tidur. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Dari kampus mana, Kak? Dari kampus Ikes Bala Keselamatan. Bala Keselamatan Palu. Oke, luar biasa. Terima kasih. Dahulu saya bertemu dengan Pak Denny. Ada lagi? Tidak atau sama? Saya baca kolom chat terlebih dahulu. Tadi ada beberapa yang menyampaikan. Mengeluh kesepian, menyendiri. Kuncinya adalah lansia sering murung, sering menyendiri, mengeluh kesepian, dan tidak bisa tidur. Kurang lebih sama. Kalau benar, ini luar biasa. Bu Safitri, hanya satu opsi jawabannya yaitu E. Silakan Ibu. Iya, tamat ya. Nah, seperti ini ya. Mudah-mudahan nanti di UKOM seperti ini ya. Jadi sudah tahu apa yang diminta, instrumen pengkajian, kemudian sudah tahu nih lansianya itu kesepian, ini ya, mengeluh ini kata kuncinya, tidak bisa tidur, apalagi sering murung dan sering menyendiri. Maka itu pengkajiannya adalah geriatric depression scale. Benar, Tapi saya mau nanya nih, kalau kenapa ya nggak milih cards dengan barter? Jangan nanya di depresi ini aja. Nggak seru juga. Boleh. Tanya balik, Bu. Kita tanya ke peserta, Bu. Cards dan barter itu kenapa? Jangan-jangan ini bagian dari geriatric depression. Cuts kan untuk aktivitas, Bu. Ada lagi yang lain? Kenapa tidak cuts atau bartel? Cuts lebih ke aktivitas lansia. Oke, untuk daily activity, Bu. Cuts untuk aktivitas mandiri. Bartel? Yang jawab cuts sudah beberapa. Kenapa tidak bartel? Atau sama? Bartel untuk ADL, Ibu. Hmm. Yang lain? Oke, Yang C terjawab. dan D? C, kenapa tidak C? Kenapa tidak C, teman-teman? Kadek Katarina mau menjelaskan. Wah, ini jual nama temannya ini. Bartel untuk menilai kemandirian lansia dalam beraktivitas. Oke. Oke, kalau seperti itu, kita lanjut soal selanjutnya. Apakah kebahagiaan ini terus berlanjut? Kita akan uji di soal kelima. Tadi udah terjawab ya, short itu, short mental itu. Tidak ada, Bu. Ini mereka Ah, masih membahas Katz dan Bartel, Bu. iya, iya. Seharusnya ini ya, harus tahu itu. Oh, C nih, untuk mengkaji fungsi kognitif seperti Oh, disorientasi. salah, itu D. Oh, ini ada yang marah nih, Bu. Itu aku jawab. Oke, saya nggak bacain. MMSE buat fungsi kognitif, Bu, katanya. Iya, ya. C itu untuk mental, D, ya. untuk demensia. Iya, C, maksudnya kalau mengkaji kalau kognitif intelektual. itu ini C C bukan intelektual, itu mental lansia dong. Gangguan mental C, Depresinya. Kak. Gangguan Mm-mm. mental C, Bu. Oke, sip, 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 sip. Mantap ya. Oke. Kars dengan Bartel itu sama-sama ya.
sama-sama untuk mengkaji status fungsional lansia. Bukan Hmm. aktivitasnya, ADL, Activity of Daily Living, makan, minum, mandi, seperti apa. Ya, oke. Sip, sip, sip. Mantap. Semoga soal berikutnya ini ya. Ikut happy ending nih ya Bu ya. Ya, Semoga soal setidaknya 5 nih. dari 5 soal ada benar 1 deh. Woi, Nggak mantap. sia-sia. Oke, kita tes lagi soal kelima. Oke. Nanti penjelasannya ada di PPT, bisa dibaca kembali. Iya. Nah, mulai deh bingung. Diagnosa lagi. Oke, cukup bahagianya karena yang berlebihan itu tidak baik. Seperti menaruh perasaan. Soal kelima, 1 menit pengerjaan dimulai dari sekarang. Tiga 30 detik. Yang sudah menemukan jawaban, teliti kembali. 15 detik. Bersiap-siap. Ini merupakan soal penutup. Jadi semoga bisa happy ending. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di kolom chat. Yang yakin jawabannya boleh ketekan hurufnya sebanyak-banyaknya. Yang A, silakan. Biar kita melihat pasukan mana sih yang paling percaya diri sama opsinya. Oke, E sama B nih. Sepertinya E menang ya. Kayaknya panjang nih. E dan B terus bergantian. Nah, luar biasa. Saya tahan terlebih dahulu. Kita lihat di kolom chat sebentar Kak Yogi. B dan E terus pasukan. Oke, Kak Yogi pilih opsi apa? Baik, terima kasih untuk kedua kalinya saya diizinkan. Di sini saya menjawab jawaban E, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Terima kasih. Kenapa? Eh, Mungkin SDKI yang saya ketahui, yang sudah saya baca yaitu dengan data objektif aktivitas keluarga untuk mengatasi masalah kesehatan tidak tepat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak Yogi memilih opsi Berarti E. ini pegang ini ya, pegang SDKI ya, Mas Yogi. Iya, tadi betul ya Kak Ya, Yogi. Ibu sedang menggunakan SDKI, Bu. Oke, 3S. sekarang lagi SDKI 3S. Ya, diagnosa saja yang dipegang kan. Oke. Tapi Oke. saya berharap jawabannya jangan begitu gitu loh. Mulai dari diagnosa yang diminta, apa kata kunci yang ada. Bisa nggak? Oke. Gimana Kak Eh, Yogi? izin bisa Gantian bisa kita, Ibu, bisa, Ibu. gantian. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jangan Baik, langsung. Oke, izin Ibu. oke. Kalau ada yang kurang, mohon untuk bimbingannya Ibu. Iya, Ya. siap. Ini kita Baik. masih ada pasukan lain Bu Safitri. Kita dengarkan Iya, pasukan ini kan Kak Yogi tadi pasukan E ya. Ini banyak sekali yang resen. Sebentar. iya, Oke. silakan. Kita Mau berdiskusi di beramai-ramai soal juga kelima. nggak apa-apa. Iya. Kak Terakhir Untung kan? Anugrah. Ya betul Bu, terakhir. Opsi apa Kak? Saya di sini dapat kedengaran suara saya? Aman Kak? Dengar, jelas. Ya, saya di sini memilih jawaban E, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Karena kenapa? Karena di Kenapa? sini kalau manajemen, saya memilih jawaban E, manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Karena dari kata kunci yang kita lihat, klien itu tinggal sendiri dan keluarga tidak optimal dalam membantu. Jadi otomatis kalau klien tinggal sendiri, tidak ada dukungan dari atau support dari keluarga untuk membantu klien. Terima kasih. Oke. Pasukan E lagi ya. Ada opsi lain, semoga ini opsi lain. Kak Tesya. Dari kampus mana? Opsi apa Kak?
Baik, terima kasih. Di sini saya mengambil opsi E karena dalam soal kata kuncinya sudah membahas keluarga. Ada membahas anak-anaknya seperti apa? Pokoknya di sini itu sudah membahas opsi keluarga. Dari kampus apa Karena Kak Tesya? dari Stikes Bala Keselamatan Palu, Kak. Dari Bala Keselamatan Palu. Luar biasa. Juga ya, terima kasih Kak Tesya. Kak Alfrielka, pasukan apa nih Kak Alfri? Juga atau opsi lain Kak? Oke, seperti Kak Alfri belum bisa menyampaikan pendapatnya sambil nonton Walid ya. Oke, Kak Dewi Gina, silakan Kak Dewi Gina. Walid, nak Dewi boleh? Lanjut Kak Dewi Gina. Izin Kak, izin Bu. Ya. Sama tim juga, cuman izin menambahkan alasannya karena setahu saya dari untuk menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan SDKI itu diambil data mayornya itu minimal 80%. Nah, di sini udah dilihat setelah melihat pertanyaan penjelasan di eh, soal ceritanya di sini kan ada pasien keluarganya mengalami kesulitan untuk memulihkan kondisi kesehatan klien. Terus juga keluarga dan klien itu belum sepenuhnya memahami masalah kesehatan. Serta di sini juga dia melakukan tindakan di mana saat klien sakit dan gejalanya sudah memberat, tapi dia masih bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Kan berarti perilaku untuk manajemen kesehatannya itu tidak tepat gitu. Begitu Ibu Oke. Dari Kakak. kampus mana Kak? Dari Akbar RS Evarina Purwakarta. Evarina Purwakarta, luar biasa. Oke, terima kasih banyak atas pendapat dan menambahkan memperkuat pendapatnya. Kak Yahya Saul, Kak Yahya Saul, silakan. Dari kampus mana Kakak? Yahya Saul Karel Dori. Terima kasih Bang Adi, juga Ya. tersebut. Kalau saya juga sama ya, tetap memilih opsi ini. Karena di sini ada data yang mendukung. Seperti misalnya, di sini kan keluarga itu mengalami kesulitan untuk memberikan kondisi kesehatan lain. Karena sering bekerja di luar. Gitu. Sehingga manajemen kesehatan keluarganya itu tidak efektif. Nah, Oke. itu bisa saya tambahkan ya. Untuk Oke. teman-teman yang memilih opsi B atau defisit pengetahuan. Kalau Hmm. menurut saya, itu klien ini bukan tidak memahami prinsipnya, tapi belum sepenuhnya memahami. Berarti klien ini sudah memahami prinsipnya, tapi belum optimal saja. Oke, baik. Terima kasih Kak Yahya. Dari kampus mana Kak? Izin Kak, saya dari Politik Poltekkes Jayapura, Prodi Biak. Oh, Poltekkes Jayapura Prodi Biak. Baik, terima kasih. Kak Alifa Ramadhani. Nah, ini terakhir nih penutup. Kampus Iya. mana Tadi Kak? apa tadi? Perkesdam. Yahya tadi jawabannya apa? E ya? Bu. Oke. Memperdalam. Perkesda mana Kak? Banda Banda. Aceh. Oh, Banda Aceh Akimba. Oke, silakan Kak. Tapi menurut saya B, defisit pengetahuan. Karena Hmm. diagnosa perawatan yang tepat karena pasien dan keluarga kan belum sepenuhnya memahami masalah kesehatan yang diderita pasien. Sehingga mereka kesulitan untuk memulihkan kondisi kesehatan pasien. Dengan Oh. demikian, perawat dapat membantu pasien dan keluarga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hipertensi dengan cara mengelolanya. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Alifa dari Akimba. Kak Alfri, nah ini sudah kembali Kak Alfri. Kak Alfri mau berpendapat? Dari kampus mana Kak? Silakan. Baik Kak, sebelumnya mohon maaf Kak karena tadi jaringannya terlempar Ya. Kak. Oke. Oke, Di sini silakan. perkenalkan saya Alfrielka berasal dari kampus Tikas Fatmawati di Kota Jakarta. Nah, Oke. untuk jawabannya itu saya menjawab B Kak. Karena apa? Karena keluarga mengalami kesulitan untuk memulihkan kondisi kesehatan klien. Karena keluarga dan klien belum sepenuhnya memahami nih masalah tentang dari si kliennya ini. Sehingga cara yang diperlukan untuk supaya keluarganya ini mengetahui adalah bisa untuk dengan promosi kesehatan. Oke, Delta ya? Ini jawaban Delta. Delta, Stikes Fatmawati. Baik. Pengetahuan Kak. Oke. Terima kasih. Iya betul. Delta atau C ya?
Oh, defisit pengetahuan B. Ya, Oke. betul, Kak. Namun untuk Oke, caranya itu bisa dengan melakukan promosi kesehatan seperti itu, Kak. oke, Jadi baik. untuk diagnosisnya itu defisit pengetahuan. Siap. Terima kasih Kak Frielka. Kak. Sekarang saya beralih ke kolom komentar chat. Takutnya nanti saya diomelin lagi. Udah ngetik nggak dibacain. Kak Sri Mulyantari. B. Keluarga belum memahami masalah kesehatan. Oke. Kak Berlian B. Karena klien dan keluarga belum sepenuhnya mengetahui penyakit. B. Karena critical point yang ditemukan adalah keluarga yang belum memahami. Kak Heru, B. Kunci kurang pengetahuan klien dan keluarga atas penyakitnya. Dan yang terakhir, menurut saya karena yang kurang pengetahuan adalah klien dan keluarga. Untuk jawaban B akan cocok jika fokus ke individu klien saja. Teman-teman dimanapun kalian berada, tepuk tangan untuk diskusi soal kelima ini luar biasa. Oke, kita luruskan dengan Bu Safitri. Teman, jangan ada yang menjustifikasi pendapat, kita luruskan, kita berdiskusi bersama. Bu Safitri, Oke. soal kelima. Terima kasih untuk diskusinya yang alot ya. Artinya berhasil kita Mas Adi yang tadi di awal pada diem, di akhir sudah mulai panas gitu ya. Oke. Karena memang kalau saya bimbel selalu seperti itu. Saya nggak mau banyak bicara, peserta dulu semua. Oke, sip, makasih. Yang pertama grup E tadi mengatakan belum sepenuhnya kondisi anak-anak sudah berkeluarga dan sebagainya gitu ya. Kita mulai dari option A. Yang diminta adalah fokus diagnosa keperawatan. Oke. Lalu kita cari nih kata kuncinya yang sudah saya garis bawahi. Ya. Anak-anaknya sudah berkeluarga, kemudian keluarga mengalami kesulitan untuk memulihkan kondisi kesehatan klien karena belum sepenuhnya memahami masalah kesehatan yang diderita. Ya, juga menghabiskan waktu bekerja di luar rumah mencari nafkah. Gitu ya. Nah, kalau tadi optionnya, tadi ada yang milih A ya. Kalau ketidakpatuhan, di sini data mayornya itu tidak ada. Jadi ketidakpatuhan itu tidak tepat karena tidak ada data yang menunjukkan oh ini pasien menderita hipertensi tetapi tidak rutin minum obat misalnya atau minum obatnya itu sebulan sekali atau tidak rutin. Jadi untuk ketidakpatuhan itu tidak tepat ya. Kemudian kesiapan peningkatan pengetahuan. Saya langsung lari ke C ini, kesiapan peningkatan pengetahuan. Kalau dikatakan kesiapan peningkatan pengetahuan, nah kembali tadi kita bicara data mayor atau data atau kata kunci dari soal itu. Di situ tidak menunjukkan data bahwasan tidak ada informasi ataupun tidak ada pengungkapan pengetahuan dari keluarga ataupun pengetahuan dari dari keluarga ya karena ini adalah perawatan keluarga itu terkait dengan atau tidak ada data yang menunjukkan pengalaman dia ya pengalaman dia pengetahuan dia sebelumnya sesuai dengan hipertensi itu seperti apa gitu ya sehingga ketika dikatakan kesiapan peningkatan pengetahuan itu tidak tepat karena apa kecuali kalau di soal itu menunjukkan ini loh data yang mengatakan ada informasi yang sudah didapatkan dia sudah mengetahui nih perawatan hipertensi seperti apa gitu ya jadi untuk C data tidak mendukung berarti kurang tepat gitu ya nah kita masuk nih ke option pemeliharaan kesehatan tidak efektif gitu ya. Nah, kalau di dalam konsep keperawatan keluarga, pemeliharaan kesehatan tidak efektif berarti di sini adalah ada perilaku data mayornya itu harus muncul ada perilaku terhadap perubahan lingkungan baik data mayor atau minor karena ini pemeliharaan kesehatan gitu ya. Jadi ada data yang mengatakan oh ini hipertensi, dia sudah melakukan apa? Untuk misalnya kesehatan lingkungan itu kan beda dengan modifikasi ya. Artinya mulai dengan cara memasaknya, kemudian lansia tidak tadinya sudah diajarkan nih ternyata garamnya itu kurang, tapi dia masih menggunakan MMSG gitu ya. Artinya data mayor dan minor ini tidak menunjukkan perilaku terhadap perubahan lingkungan. Nah, jadi yang D itu tidak tepat.
Nah, gimana dengan defisit pengetahuan gitu ya? Kalau kita bercerita tentang defisit pengetahuan, maka dia sudah memahami masalah gitu ya. Dia sudah memahami masalah yang ada gitu kan. Sementara kalau dari soal ini data itu tidak menunjukkan bahwasannya keluarga itu tidak ada mengatakan oh dia tidak paham dengan hipertensi gitu ya. Oh dia artinya dia belum. Nah, kalau untuk defisit pengetahuan ini ada kata kunci yang belum sepenuhnya memahami masalah kesehatan yang diderita. Belum sepenuhnya. Nah, artinya dia sudah tahu gitu. Hanya saja ya dengan kondisi keluarga yang menghabiskan waktu bekerja di luar sehingga tidak bisa mengurus lansia. Maka kalau kita melihat tadi yang kelompok E sudah ada yang membaca buku, 80% dari data mayor, itu lebih arah kepada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Karena apa? Belum sepenuhnya memahami. Kalau dikatakan belum sepenuhnya, artinya dia sudah paham. Hanya saja waktu tidak ada. Kalau waktu tidak ada mengurus, berarti kan manajemen kesehatan keluarga yang tidak efektif. Jadi jawabannya adalah E. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Safitri. Ya, jadi tadi saya baca di kolom chat jangan terkecoh gitu ya. Akan Oh, terkecoh, ini memang mengecohkan teman-teman semua. Semua jawabannya ini benar kecuali A. Pasti nggak akan ada yang jawabannya A. Tetapi yang harus dilihat di sini adalah belum sepenuhnya memahami masalah kesehatannya. Gitu ya. Jadi, dan satu lagi adalah menghabiskan waktu di luar rumah. Gitu. Oke? oke, Sip. baik. Terima kasih Ibu. Mungkin sebelum kita berdiskusi, ada slide selanjutnya yang ingin Yang tampilkan? ini, apa namanya? Tips Motivasi. dan trik ya. Tips Tips dan dan trik trik. kata Tips dan trik. iya, ada Oke. pesan tips dan trik. Oke ya. Untuk 5 soal tadi, berarti saya sudah dapat gambaran dari 540-an peserta gitu ya. Sudah bisa menjawab 2 soal. Berarti salah 3 gitu ya. Ada yang salah 4, benar 2, benar 1, ada yang benar 2. Maka ketika kita menghadapi UKOM ya, UKOM ini adalah suatu perjuangan yang memang harus dihadapi ya. Tidak bisa kita ya udahlah pasrah, nggak ada. Dalam dalam persiapan UKOM itu tidak ada kata pasrah. Ya, jadi bagaimana tips dan triknya? Saya coba memaparkan gitu ya. Anda harus pahami blueprint UKOM itu seperti apa. Seperti ini. Oh, kalau yang ini apakah ini profesi ataukah ini D3, Mas Adi? Ini mereka mix, Bu. Campur. Mix. Iya. Nah, ini mix. Berarti baik profesi maupun yang D3 harus memahami asuhan keperawatan itu seperti apa. Ya. Kemudian manajemen kasus, kemudian soal etik. Ya, memang di sini saya tidak mengambilkan soal etik kolegal, tetapi teman-teman harus menghafal, harus etik dan hukum keperawatan. Apa saja? Mulai dari beneficence, justice, gitu ya, validity, dan semua aspek-aspek itu. Ya, itu harus. Karena apa? Soal UKOM tidak akan jauh dari namanya manajemen kasus. Kalau D3 akan banyak ke arah SOP. Kalau profesi akan banyak ke arah manajemen kasus. Maka teman-teman harus banyak membaca soal-soal tahun sebelumnya. Ya. Yang sedang profesi, kalau benar dalam melaksanakan proses pendidikan profesinya, maka ketika Anda menetapkan suatu masalah keperawatan dari data pengkajian, dari hasil pengkajian yang Anda dapat, maka Anda tidak akan bingung dalam menetapkan atau Anda tidak akan maksud saya bukan sesuatu hal yang baru terpapar gitu ya. Karena yang profesi ini dalam waktu sekian bulan itu setiap hari mengasah asuhan gitu. Jadi
Bagaimana dalam melatih soal, bagaimana mengenali pola dan jenis pertanyaan itu harus, ya. Ada satu soal nanti menanyakan diagnosa, ada satu soal yang menanyakan apa intervensi, ada satu soal yang menanyakan apa kriteria, ada satu soal yang menanyakan bagaimana standar operasional prosedurnya. Jadi kalau Anda tidak mengikuti belajar dari soal-soal sebelumnya, maka Anda akan nggak tahu ini. Karena tanpa Anda latihan soal, tanpa Anda memahami jenis soalnya, Anda nanti bingung, ngeblank. Kayak ini gambaran pertama itu sudah menunjukkan proses pertama tadi bingung, tapi kita coba mengasah, menggali-gali, oh ternyata mulai dari keempat, kelima itu sudah mulai. Yang serunya yang tahap terakhir, gitu ya. Sudah mulai nih berani mengungkapkan. Nah, buat jadwal terstruktur. Ya. Walaupun yang sekarang ini yang akan UKOM nanti adalah rombongan yang sedang bekerja, ataupun saya yakin ini teman-teman sedang dalam profesi, tetapi harus ada berbagai waktu. Siapkan satu hari, setiap 5 menit upayakan membaca soal. Setiap 5 menit upayakan membaca soal. Gitu ya. Lalu waktu belajar itu berdasarkan topik. Anda hari ini mau belajar tentang apa? Jangan semua dibabar habis. Karena uji kompetensi ini, keperawatan yang akan muncul adalah keperawatan medikal bedah, anak, keluarga, gadar, komunitas, gerontik, manajemen, keperawatan jiwa. Tetapi setiap tahun itu akan berbeda. Oh, tahun kemarin itu jiwa yang banyak. Tahun ini manajemen yang banyak. Oh, tahun ini ternyata maternitas yang banyak, maternity. Tapi di antara semua soal itu, soal KMB adalah soal yang paling bobotnya besar. Ya. Keluarga keperawatan gerontik itu hanya 10% saja. Jadi hanya sekitar 9 atau 10 soal. Gitu ya. Tapi yang paling besar itu adalah KMB. Tapi jangan di bawasan yang lain yang sedikit-sedikit itu tidak penting, tidak. Gitu. Ya, jadi sisakan waktu, latihan soal. Gitu ya. Kemudian ada kelompok belajar. Tanpa ada kelompok belajar, seperti ini, bimbel. Bimbel ini adalah kelompok belajar. Gitu. Kita saling mengasah. Tanpa bimbel, Anda nggak akan bisa. Mungkin di kampus-kampus pun sama seperti saya juga ada selalu mengadakan ya tryout atau latihan-latihan soal. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kelompok belajar ini penting. Apakah kelompok belajar ini melalui bimbel, ataukah kelompok belajar bersama teman? Anda mencari satu kelompok teman. Gitu. Sehingga nanti saling bertanya, saling membantu. Ini maksudnya itu gimana? Dari sudut pandang yang berbeda ini seperti apa? Sama seperti yang kita lakukan saat ini, yang kita berdebat dari saya menurutnya B, dari saya menurutnya C. Kata kuncinya ini. Kalau dari SDKI, Anda lakukan itu. Gitu. Karena semakin sering Anda belajar dengan kelompok belajar, walaupun mengenali dengan begitu Anda akan dapat mengenali pola dan jenis pertanyaan yang apa diminta. Apapun itu. Dia nggak akan jauh-jauh gitu. Ya, jadi memang harus kelompok belajar. Belajar mandiri itu suntuk nanti, stres. Nah, gitu ya. Boleh kita, tapi Ibu bilang tadi saya harus ada buat jadwal tersendiri untuk prepare pribadi, oke. Tapi kalau sudah buntu, saya butuh teman kelompok. Artinya, perjuangan ini tuh harus sekali ujian harus lulus. Nah, itu gimana caranya? Saya mau berperang ini. Mau kamu bawa bambu runcing kah? Mau kamu bawa pisau kah? Senapan kah? Pistol air kah? Tergantung kamu. Gitu ya. Bagaimana caranya? Kemudian referensi tadi. Makanya tadi soal yang kedua Ibu tidak terlalu membahas dalam seperti soal nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5, karena saya yakin Anda belum terpapar dengan ini. Apalagi dengan komunitas. Maka gunakan buku referensi. Buku referensi Nanda, Niknok, atau SDKI, LSKI itu jelas. Gitu ya. Ikut tryout atau simulasi UKOM. Nah biasanya, mohon izin Mas Adi ya, biasanya kalau dari MCU ini akan ada biasanya tryout gratis. Gitu ya Mas, tahu saya. Karena saya juga sudah lama juga bergabung dengan MCU ini gitu ya. Jadi setiap kali ada info tentang tryout ini silakan ikut. Karena apa? Itu mengukur kesiapan kita. Melatih
manajemen waktu saat ujian. Benar-benar 180 soal yang dikasih ya, satu soal 1 menit. Bayangkan kita ujian itu satu soal 1 menit. Makanya tadi dikatakan jangan dibaca soalnya semua. Apa pertanyaan diminta? Dari pertanyaan yang diminta, supaya saya bisa menjawab pertanyaan, maka apa kata kuncinya? Itu dia, gitu. Karena kata kunci itulah yang akan menjadi pondasi dasar kita bisa menjawab pertanyaannya tadi, gitu. Nah, tryout ini adalah mengukur kesiapan kita, mengukur kemampuan kita. Jangan karena tryout nanti, aduh mah nggak kompeten saya, nggak kompeten. Banyak yang seperti itu. Aduh tidak kompeten Bu, aduh Bu, anak-anak saya dulu. Tapi ternyata pada saat UKOM itu kompeten semua, berhasil gitu begininya. Nah, di samping itu semua, yang pertama, yang paling utama adalah harus jaga kesehatan fisik dan mental. Stres pasti. Jangan kerja keras. Saya bilang tadi menggunakan menggunakan senjata tajam kah, pedang kah, ini kah, itu kah. Itu artinya kita harus jangan bergadang juga gitu ya. Jangan tidak waktu istirahat untuk relaksasi, jangan tidak makan bergizi. Aduh, saya harus ini, nggak boleh. Semuanya itu harus dalam keadaan rileks, harus dalam keadaan santai, gitu ya. Jadi belajarnya itu belajar fun gitu loh. Jangan terbebani sekali, belum apa, karena apa? Begadang itu nggak bagus. Dalam soal, makanya dari sekarang teman-teman yang akan ujian, memang benar belum dapat ini apakah bulan 8 atau bulan 7 ini. Karena saat ini pelaksanaan UKOM itu kan sudah dialihkan ke kolegium. Ya, kita hanya tunggu waktu. Tapi kapanpun itu, saya sudah siap. Dari kapan? Ya dari sekarang. Sehingga jangan pada detiknya nanti ketentuannya bulan 8, 1 minggu sebelumnya belajar. Nggak bisa. Di situ harus begadang, ngantuk. Pada saat ujian sebenarnya kacau, ngeblank semua. Kemudian percaya diri dan berdoa. Yakinlah, tidak ada usaha itu mengkhianati hasil. Kalaupun memang itu terjadi, berarti Anda silap. Udah, begitu. Ya, tetapi kalau memang kita sudah belajar, kita biasanya itu, Bu, saya sudah belajar, Bu, saya sudah ini. Tapi Anda terkecoh dengan sama semua. Sampai tadi yang ada di chat itu bilang, Kakak jangan terkecoh dengan pertanyaan, gitu kan. Jangan terkecoh, jangan terjebak, gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah kesiapan diri, harus dibaringin dengan doa dan minta restu pada orang tua, ya, suami, anak. Kenapa? Ini perjuangan kita. Tanpa kita lulus UKOM, kita tidak bisa bekerja dong. Ya kan? Akhirnya saya harus ngikut gelombang berikutnya. Oke? Mungkin itu deh tips dan trik yang bisa saya berikan. Semangat, semangat kompeten, semangat UKOM. Ya. Saya panjang lebar, saya berharap teman-teman tidak memahami apa maksud saya gitu ya. Belajar, punya buku, beli buku, ikut bimbel, itu adalah semuanya usaha. Usaha yang kita buat untuk menghasilkan, untuk bisa lulus. Tanpa ada usaha, itu nonsense. Ya, tanpa ada usaha, itu nonsense. Mungkin itu saja, perbesar semangat. Satu kata kunci, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Ya, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Salam kompeten, semoga lulus. Ya, kabar gembira yang kami tunggu seperti dibilang Mas Adi, kami hanya mendapatkan kegembiraannya saja. Oke, itu saja, Oke. Mas Adi. Luar biasa Ibu, terima kasih banyak soal yang sangat-sangat, wah, teman-teman pasti berkesan sekali. Saya hanya ingin menyampaikan ya, nanti pada saat dokumentasi kita akan jepret 2 slide di tim MCU. Jadi yang on cam dari awal itu sudah pasti akan masuk di layar 1 atau layar 2. Bu Safitri, luar biasa, terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman Sama-sama. hanya bisa mendoakan semoga Ibu sehat, sukses sekeluarga, dilancarkan, dimudahkan atas kebaikan Ibu yang Ibu berikan malam hari ini. Dan semoga Amin. teman-teman semua mendapatkan status kompeten pada saat ujian terdekat. Oke, tidak ada yang Amin. tertinggal, beri kabar kebahagiaan, nanti kabarkan ke tim MCU, kami tim MCU akan kabarkan ke grup dosen, dosen-dosen akan ikut bahagia. Hanya itu yang akan mereka tunggu-tunggu, kabar kompeten. Bukan, Bu,
Maaf, saya kemarin tidak kompeten. Tim MCU, maaf, saya tidak kompeten. Masih bisa ikut bimbel, jangan ada. Semoga semuanya kompeten 100%. Iya, Oke, harus. sekarang kita dokumentasi, Bu. Karena tadi Boleh, yang boleh. bertiga di kosan itu udah siap banget dokumentasi, udah. Terus juga tadi ada laki-laki yang di mes malah bikin velocity. Dia bikin kasur tingkat, ada yang bikin velocity. Sabar dulu, kita dokumentasi bareng-bareng. Velocity itu ya gini-gini tuh ya. Iya, Bu, betul. Ibu bisa nggak yang pro? Ah, nantilah. Tim MC boleh bantu dokumentasi? Oke, baik. Kita akan dokumentasi sebanyak 3 kali. Kalau 1 kali kurang, 2 cukup, 3 baru afdal. Jadi kita foto dokumentasi sebanyak 3 kali. Kita dokumentasi bebas ya teman-teman. Masuki izin tag foto pertama, masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, masuki izin save dulu. Teman-teman nggak akan tahu ada di slide berapa. Cuman teman-teman stay aja untuk gayanya biar nanti bisa di tag untuk fotonya. 3, 2, 1. Oke, gaya terakhir, gaya C di pipi kanan pakai tangan kanan. Oke, masuki hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, masuki izin save. Sudah selesai. Mas Adi masuki izin kembalikan. Terima kasih. Oke, C terima itu kasih artinya kepada apa ya? Izin Mas Adi, penasaran saya. C itu kompeten, Bu. Oh lah. C itu juga melambangkan love. Oh Love gitu. dari saya untuk teman-teman Saya semua. kira Semoga untuk cabi-cabi pipi tadi gitu ya kan. itu boleh, Bu. Saya cabi-cabi sendiri aja, Bu. Nah. Oke. Oke. Eh, luar biasa. Dokumentasi sudah. Tadi juga sudah semuanya. Sekarang waktunya teman-teman saya buka mikrofonnya untuk menyampaikan rasa terima kasih ke Bu Safitri. Silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sehat-sehat Ibu. terus. Terima Tuhan Yesus kasih, Bu. memberkati. Terima kasih. Amin. Sama-sama. Bapak, sehat selalu. Panjang umur selalu, Ibu. Sehat-sehat Ya, selalu. semoga. Oke. Ibu Safitrinya ikut ke mute. Ibu, teman-teman sudah menyampaikan, mungkin tidak bisa semuanya, itulah yang kami bisa sampaikan. Sampai bertemu di kelas atau pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Mungkin kita akhiri ya, Bu ya. Ada dari Ibu closing statement? Ya, terima kasih atas doanya. Dengan doa yang sama, semoga teman-teman semua, Nanda Ibu juga kompeten. Ya, ya semoga kompeten lah. Tidak ada usaha Amin. yang mengkhianati hasil. Dah, itu aja. Amin. Amin, Ibu. Terima Aja. kasih banyak. Sampai bertemu Oke. di kesempatan selanjutnya. Sampai bertemu. Saya akan mampir ke Oke. Batam dan saya akan kontak Ibu. Oke, silakan. Siap. Nanti kita janjian harinya, Bu. Iya, janjian dulu ya kan. Oke. Siap, Bu. Iya, oke. Aman, Ibu. Sosok sibuk Siap. juga sih, padahal nggak jelas mau sibuk ngapain ya kan. Tapi takutnya datang saya nggak ada di tempat gitu ya kan, Itu Mas. dia. Aman, Iya, Ibu. oke, Nanti oke. saya WA Ibu besok pagi. Terima kasih Siap, banyak, Bu siap, Safitri. siap. Terima kasih. Silakan beristirahat. Iya, saya izin live ya. Sehat selalu Siap. semuanya. Amin. Saya selalu juga untuk Ibu. Terima Ya, kasih. oke. Silakan teman-teman sudah bisa mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Link presensi ini digunakan untuk mendapatkan sertifikat. Ingat sertifikat. Mendapatkan sertifikat ini sesuai dengan pengisian teman-teman semua. Jadi pengetikan nama, email hati-hati. Terutama email, karena email nanti sertifikatnya akan masuk ke dalam email. Boleh dicek di dalam kotak masuk atau di spam. Itu boleh dicek. Jadi nanti teman-teman bisa akan mendapatkan. Maksimal biasa sertifikat akan dikirimkan di hari Selasa. Jadi ditunggu sesuai dengan pengetikan. Pastikan teman-teman semua sudah mengisi absennya baru boleh keluar. Oke. Malam hari ini luar biasa ya. Wah, ini juga ada pasukan bertiga. Pasukan laki-laki yang tadi di mes mana ya? Oh, itu masih ada. Nah, ini juga ada yang lagi nongkrong luar biasa. Semoga perjuangan teman-teman semua mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, silakan fokus mengisi link absensi. Mikrofon sudah tidak saya kunci. Bagi teman-teman yang ada kebingungan, yang ada keraguan, silakan
Yakinkan pada diri butuh atau tidak. Kalau tidak, silakan di skip. Kalau butuh, silakan diperdalam. Tadi Bu Safitri menyampaikan kelompok belajar itu maknanya luas, boleh berdua. Ini contoh seperti yang saat ini di Zoom ada bertiga di dalam satu kosan. Kemudian lagi nongkrong di depan atau di tempat kopi, belajar bersama. Atau satu angkatan atau satu Indonesia. Contohnya pada kelas di MCU, itu namanya kelompok belajar. Hanya satu akan mendapatkan sudut pandang dan diskusi dengan orang lain. Oke, Senin sampai Kamis. Kenapa harus ikut bimbel MCU? Pertama, kalau teman-teman mengeluarkan biaya, maka yang pertama dalam mindset kalian adalah saya tidak boleh rugi. Kalau saya seperti itu dulu. Saya mengeluarkan biaya, maka saya tidak boleh rugi. Maka teman-teman ikuti seluruh pertemuannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan karena di bimbel tidak akan berhenti sebelum pertanyaan selesai dilaksanakan diskusinya. Oke. Tryoutnya kapan? Tryoutnya nanti akan diberikan akhir bulan. Jadi setelah 12 kali pertemuan, teman-teman akan diberikan evaluasi dalam bentuk tryout. Maka dari itu pertimbangkan memilih kelas yang ada tryout atau tidak. Oke. Kak, saya nggak butuh. Silakan teman-teman. Kalau tidak butuh, maka tidak perlu wajib untuk mendaftar. Kak, tadi saya sudah daftar, tinggal transfer. Boleh besok pagi? Boleh. Tetapi kalau nanti, bahkan sampai besok malam. Kalau besok malam mengirimkan bukti transfernya, kemudian kelasnya penuh, mohon maaf 100% uangnya kami kembalikan. Oke. Kak, tapi kan kita sudah isi. Iya betul teman-teman, tetapi yang diambil adalah siapa yang mendaftarkan, memberikan bukti pembayaran tercepat. Kak, nanti kirim bukti transfernya harus chatnya bagaimana? Tidak perlu panjang lebar. Kirimkan bukti transfernya, ucapkan salam, boleh tidak, boleh iya. Saya sarankan ucapkan salam, kemudian sebutkan nama, kampus, program studi. Saya misalnya Adi dari Universitas MCU, program studi D3 Keperawatan. Selesai. Tidak perlu malam Kak, maaf mengganggu. Perkenalkan saya ini dan sebenarnya anak kedua dari 3 bersaudara tinggal di sini, tidak perlu. Teman-teman cukup sampaikan nama, kampus, dan program studi. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau sudah absen, kemudian sudah daftar kelasnya, boleh keluar. Siap. Weh, Bu Harwi ini luar biasa. Ibu, kapan Bu masih ikut? Semoga lulus ya. Bukunya udah sampai ya Bu Harwi ini ya. Kemarin sudah saya kirim. Satu pertemuan bimbel biasa membahas berapa soal? 6 soal. Kalau tadi webinar, baik Bu Harwini. Kalau tadi webinar 5 soal, di bimbel 6 soal. 6 kali 12 pertemuan ini di luar bonus soal dari dosen ya. 6 kali 12 itu 72 soal, ditambah 180 soal tryout, 252 soal. Biasa tim MCU akan memberikan kejutan. Oke, terutama bagi teman-teman yang sudah mengetahui dosen-dosen favorit pengajar itu nanti akan hadir di bulan April. Ada lagi? Jadi yang mau, Kak, saya punya THR mau daftar, silakan. Kak, saya nggak punya THR tapi tinggal ada uang bertahan hidup, boleh saya sisihkan untuk yang 99.000, itu luar biasa. Karena yang belajar teman-teman bukan saya. Saya mungkin tidak akan bertemu di bimbel. Jadi saya tidak akan bertemu karena besok saya akan ke Batam. Bagi teman-teman yang ada berada di kota Batam, boleh nanti kita ketemu di kampus teman-teman semua.